Baiklah para siswa semua, kita ketemu di video yang kedua, yaitu video pengenalan materi. Untuk materi saya, materi bahasa Indonesia ya. Tuh, ada tulisan Indonesia, berarti bahasa Indonesia. Materi yang akan saya perkenalkan materi selama 1 semester. Untuk semester pertama atau semester 1. Nah, kalau untuk semester 2 nanti di awal semester 2. Yang pertama, bahasa Indonesia. Di buku nanti ada menyusun laporan hasil observasi dengan bagian A menginterpretasi laporan hasil observasi, kemudian bagian B merevisi laporan hasil observasi dan menganalisis keberhasilan teks laporan hasil observasi, dan bagian keempat, bagian C, mengonstruksi laporan hasil observasi. Selanjutnya bisa kalian nanti membaca ya, tanpa saya membacakan. Untuk bab kedua, mengembangkan pendapat dalam eksposisi, dengan bagian-bagian ini yang A, yang B, yang C, dan yang D. Jadi di sini setiap materi ada 4 bagian, nanti dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya bab ketiga, menyampaikan ide melalui anekdot. Ini yang suka berlucu-lucu, untuk menyindir, suka sindir-sindiran pakai anekdot. Ada bagian mengkritik teks anekdot dari aspek makna tersirat. Bagian D bisa dibaca, bagian C, dan bagian D menciptakan struktur teks. Selanjutnya bab keempat, melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Ini yang suka dongeng, suka legenda, itu kita pelajari di sini. Nilainya, kearifannya kita pelajari. Bagian-bagiannya, bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D. Nah, itu materi-materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Ada 4 bab. Dalam buku kalian juga seperti itu. Selanjutnya pembahasan materi dalam pertemuan. Kita akan bertemu dalam beberapa pertemuan untuk 1 babnya. Contoh materi bab 1. Nah, di sini ada materi menyajikan laporan hasil observasi. Ini hanya contoh ya. Hasil observasi terbagi menjadi 4 bagian: menginterpretasi laporan hasil observasi, kemudian merevisi isi teks laporan hasil observasi, kemudian menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir mengonstruksi teks. Kemudian setiap bagian ini terbagi, ada yang 3 bagian, ada yang 2 bagian, ada yang 4 bagian yang lebih kecil lagi. 2 ya, bukan 4, 2 bagian lebih kecil. Kemudian yang terakhir juga 2 bagian. Nanti dijelaskan di kompetensi dan indikator. Kita masuk ke kompetensi dan indikator. Nah, kompetensi itu merupakan bagian-bagian dari materi, seperti tadi disampaikan ya. Setiap materi ada bagian-bagiannya. Kemudian dalam setiap kompetensi itu terdapat indikator-indikator. Itu ukuran yang harus kalian bisa setelah selesai pembelajaran, berupa indikator. Indikator merupakan ukuran keberhasilan. Jadi setelah kalian mempelajari bersama-sama, kemudian kalian akan ditanya, entah itu kuis, entah itu tugas, kemudian terlebih lagi penilaian, bahkan sampai ke portofolio. Nah, itu contohnya. Misalnya
Nih, kita ambil salah satu contoh dari kompetensi dan indikator. Jadi bagian pertama materi bab 1 ya, itu menyusun laporan hasil observasi. Itu ada kompetensi menginterpretasi laporan hasil observasi. Nah, itu kompetensinya. Kompetensinya adalah menginterpretasi laporan hasil observasi. Kemudian dari kompetensi itu ada yang diukur setelah selesai melakukan pembelajaran. Yang pertama yang disebut indikator pengukurannya adalah bagaimana kalian bisa mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian juga akan diukur kompetensinya dengan indikator bagaimana kalian menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, bagaimana kalian bisa menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itu kompetensi dan indikator. Begitu seterusnya dalam setiap materi ada kompetensi dan ada indikator keberhasilan dari kalian. Nah, itu ukurannya. Selanjutnya teks-teks untuk belajar. Bahasa Indonesia adalah studi teks. Tanpa teks, tanpa membaca ya, tanpa mendengarkan teks ya, kita tidak bisa belajar. Nah, nanti akan diambil dari buku paket, ada contohnya di buku paket. Teks-teks itu ada contohnya dalam buku paket. Selain itu kalian juga bisa mengambil dari buku PR atau yang biasa disebut LKS, lembar kerja siswa. Kalau lembar 1 ya, tapi yang banyak disebut lembar-lembar kerja siswa. Kemudian kalian juga bisa browsing melalui internet ya, cari di situ teks-teks yang berkaitan dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Dan atau juga teks-teks yang ada di sekitar kita. Misalnya kalian melihat beli obat, kemudian ada dosnya, di situ ada teks. Atau kalian melihat pengumuman, kemudian di situ ada teks. Atau juga teks yang bersifat praktek, kalian bisa membuat teksnya. Nah, seperti itu ya. Itu teks ya. Nah, itu bukunya, jangan sampai jatuh ya bukunya, jangan sampai berantakan kemana-mana, diatur juga dengan rapi. Jadi buku-buku yang dipakai ya, udah tahu ya buku yang kalian pakai, buku paket bahasa Indonesia kurikulum 2013, kemudian buku PR. Selain buku juga kalian bisa mencari di internet pengetahuan maupun keterampilan, dan juga teks-teks yang ada di sekitar kita. Selanjutnya mengenai penilaian. Nah, ini penilaian, tagihan-tagihan. Penilaian merupakan tagihan-tagihan yang kalian kerjakan setelah pembelajaran oleh guru mata pelajaran. Jadi setiap guru mata pelajaran di situ pasti akan meminta tagihan-tagihan. Nah, itu nanti tagihan itu nanti akan diambil nilainya. Nah, tagihan-tagihannya apa saja? Yang pertama kuis. Kuis ini bersifat langsung. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, guru bertanya, kalian harus bisa menjawab. Kemudian penugasan bisa teori, bisa praktek ya. Jadi kalau penugasan sifatnya waktunya ada batasan waktu, tidak seperti kuis yang langsung. Misalnya waktunya dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dan lain sebagainya. Kemudian tertulis di sini penilaian tes bisa per materi atau harian, bisa juga periodik, tengah semester atau akhir semester.
atau juga akhir tahun. Ya, tuh. Akhir semester di akhir tahun. Kemudian ada lagi portofolio. Nah, untuk portofolio ini dikumpulkan biasanya di akhir-akhir materi ataupun akhir-akhir semester. Apa sih portofolio? Portofolio itu kumpulan dari tugas-tugas kalian yang telah diberikan oleh guru selama satu semester atau mungkin satu pembelajaran, tergantung dari masing-masing guru. Nah, itu mengenai penilaian. Nah, itu kebingungan cari contekan ya, waktu penilaian, atau mencocok-cocokkan dari jawaban ke buku. Selanjutnya sudah jelas semua ya. Tentunya diharapkan kalian jelas. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui aplikasi WA, melalui grup WA, grup kelas, atau Japri juga bisa. Catat baik-baik ya. Taat pada peraturan. Taatilah peraturan sekolah, peraturan guru, peraturan wali kelas, atau peraturan-peraturan lain, termasuk juga taat kepada orang tua. Kemudian tertib di dalam belajar, tertib bekerja, tertib melaksanakan tugas, tertib apa saja. Kemudian disiplin di sekolah, disiplin di rumah, disiplin di tempat bermain, disiplin di mana saja. Kemudian selanjutnya kerja keras. Kalian harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita kalian. Dan sukses selalu untuk kalian. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video yang akan datang.